Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwiril laili 'alan nahar, tabsyiratan wa tazkiratan li ulil qulubi wal i'tibar. Wassalatu wassalam ala sayyidil mukhtar, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbil akhyar, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Dengan rahmat, cinta dan kasih sayangnya kita dipertemukan kembali dalam kajian ilmu tauhid yang dilaksanakan oleh TPRI Kalimantan Selatan. Pembahasan kita masih berkisar tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang indah. Para pemirsa yang dicintai dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita hari ini, seperti biasa mari kita membaca Ummul Quran terlebih dahulu. Ila hadratil habib sayyidina wa syafi'ana wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' awliya illahi wa salihin wa suhada wal muttaqin bi anna Allah al-karim yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hari ini kita membicarakan nama Allah yang ke-96. Nama Allah yang ke-96 yaitu Al-Baqi. Al-Baqi artinya maha kekal. Al-Baqi artinya maha kekal. Kata Al-Baqi sendiri itu merupakan isim fa'il dari kata kerja baqiya yaqba. Baqiya yabqa. Saya ulangi, baqiya yabqa, yang berarti tetap, tinggal dan kekal. Tetap, tinggal atau kekal. Ketika Al-Baqi ini merupakan sifat atau nama Allah Subhanahu wa taala, lalu apa maknanya? Imam Al-Ghazali mengatakan Allah Al-Baqi adalah Allah yang wujudnya berkesinambungan ke depan tanpa akhir. Artinya wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu kekal selama-lamanya, kekal abadi, tidak ada batas akhirnya. Tidak ada batas akhirnya. Ini tentu berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Kalau Allah maha kekal, Allah maha abadi, Allah tidak binasa, baik oleh siapapun maupun oleh apapun, maka makhluk yang diciptakannya akan hancur dan akan binasa. Kita bisa menyebutnya dengan istilah fana. Fana itu artinya hancur atau binasa. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang kekal dan abadi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tegas di dalam Al-Qur'anul Karim. Coba kita lihat surah Al-Qasas ayat 88. Di dalam surah ini dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illahu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilahi turja'un. Apa maksudnya? Apa artinya ayat ini para pemirsa? Coba kita simak bersama-sama. Janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginyalah segala penentuan
dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu pasti halik, akan hancur, akan binasa, akan berakhir, illa wajah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan abadi. Manusia akan meninggal dunia. Alam semesta pun akan hancur. Itu disebut nanti dengan kiamat. Tidak ada satupun yang tersisa. Bahkan para malaikat pun yang dekat dengan Allah, yang selalu bakti dan taat kepada Allah, juga akan dibinasakan, artinya dimatikan. Baru nanti semua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat. Para misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini ada kalimat kullu syai'in halikun illa wajah. Tiap-tiap sesuatu itu akan hancur binasa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya hanya Allah yang kekal al-baqi, yang lainnya al-fana, yang lainnya itu akan hancur dan akan binasa. Para misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga sebenarnya menarik dari sisi yang lain. Allah memulai dengan kalimat walatad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu. Jangan kamu sembah di samping menyembah Allah Tuhan apapun yang lain. Maksudnya yang dianggap Tuhan oleh kalian. Bukan berarti ada Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Tapi ada orang yang menganggap sesuatu itu sebagai Tuhan. Orang menyembah Allah tapi dia juga menyembah kepada yang lain. Itu disebut dengan syirik namanya. Dan syirik adalah dosa yang tak terampunkan. Karena dosa syirik adalah dosa yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegas Allah melarang jangan kamu sembah di samping menyembah Allah Tuhan apapun yang lain. Kenapa? La ilaha illahu, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Allah menegaskan ini baru poin kita, pembicaraan kita, kullu syai'in halikun illa wajah, kata Allah. Segala sesuatu, tiap sesuatu pasti akan binasa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan abadi. Lalu ditutup kalimat ayat ini dengan ungkapan laul hukmu wa ilahi turja'un. Bagi Allah lah segala penentuan dan hanya kepada Allah lah akan dikembalikan. Kamu akan dikembalikan. Semuanya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, di samping surah Al-Qasas ayat 88 yang kita bicarakan tadi, ada juga ayat lain yang menunjukkan bahwa Allah itu maha kekal, maha abadi, yaitu surah Ar-Rahman ayat 27. Coba kita simak bersama-sama ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Di sini Allah menggunakan kata yabqa. Yabqa artinya kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, zatnya itu kekal abadi, tidak pernah mati, tidak pernah binasa, tidak pernah hancur. Sementara makhluk yang lain sekali lagi akan hancur. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau demikian bagaimana sikap kita atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari nama Allah Al-Baqi ini? Yang pertama, sikap kita adalah meyakini sepenuhnya bahwa Allah maha kekal dan selainnya hancur dan binasa. Termasuk diri kita sendiri. Yakinkan penuh di dalam hati
bahwa yang kekal itu hanya Allah. Sedangkan yang lain termasuk kita sendiri itu akan hancur, kita akan binasa. Dengan keyakinan semacam ini para pemirsa, tentu kita akan berpikir kalau kita ini fana, kalau kita ini hancur, sementara yang baqa, yang kekal itu hanya Allah, apa yang kita lakukan? Apakah setelah kematian tidak ada lanjutannya perjalanan hidup manusia itu? Allah sudah memberitahukan, Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita bahwa kematian itu bukan akhir dari keseluruhan proses perjalanan umat manusia. Bahkan dia merupakan awal perjalanan baru yang disebut alam akhirat. Terminal akhir yang akan dicapai adalah surga. Bagi orang berdosa, neraka. Hanya dua tempatnya, surga dan neraka. Dan kita semua tentu berharap terminal akhir kita adalah surga. Jangan sampai tersentuh sedikit pun oleh api neraka. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya keyakinan yang kuat di dalam hati, Allah yang yabqa, Allah al-baqi, Allah yang maha kekal, kita akan binasa. Tentu kita akan mendekatkan diri kepada Allah, beribadat sebanyak-banyaknya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian kita. Itu yang akan terjadi kalau kita punya keyakinan. Buat apa kita misalnya bermewah-mewah di dunia, menghabiskan seluruh waktu hanya untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya, memperoleh kedudukan setinggi-tingginya, dengan melupakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada akhirnya kita alfana, kita akan binasa. Sepanjang-panjangnya usia orang, pada akhirnya dia akan meninggal dunia. Kalau gitu akan lebih baik kita diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan ilmu oleh Allah, dimanfaatkan maksimal untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengatakan janganlah Anda mencari harta, kekayaan, yang penting akhirat, tidak. Silakan kita berusaha maksimal untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan pangkat, kedudukan yang tinggi, tapi tujuannya untuk meningkatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kekayaan yang diberikan Allah, semakin banyak pengabdiannya kepada Allah, semakin kuat ketaannya kepada Allah, semakin banyak sumbangannya untuk kepentingan pengembangan dan syiar agama Allah. Semakin tinggi kedudukannya, apakah status politiknya, apakah status ekonominya, apakah status sosialnya, semakin tinggi pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang seharusnya terjadi. Jangan terbalik. Ketika Allah berikan nikmat, ketika Allah berikan anugerah, karunia besar, justru makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang terjadi, berhati-hatilah. Karena sudah ada peringatan-peringatan dari Allah, peringatan dari Rasulullah, orang yang lupa kepadanya karena disibukkan oleh urusan dunia, dia akan berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia dia mendapatkan keberuntungan besar dengan kekayaan, pangkat, kedudukan dan lain-lain, tapi di akhirat dia terjerumus ke dalam kehinaan. Nauzubillahi min dzalik. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebaikan kepada kami di dunia, berikan kebaikan kepada kami di akhirat, lepaskan kami dari siksa neraka. Doa inilah yang menjadi bagian dari sikap hidup kita, bukan hanya sekedar menadah tangan kepada Allah, berjuang di dunia sukses, di akhirat juga sukses, lepas dari siksa neraka. Al-falah fid dunya wal akhirah, keberuntungan dunia dan akhirat. Itu yang dicita-citakan oleh setiap muslim seharusnya. Diajarkan oleh Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Nah, untuk bisa seperti ini, yakinkan di dalam hati bahwa Allah yang kekal, manusia akan binasa. Yang kedua, mencintai Allah yang maha kekal melebihi dari cinta kepada yang lain. Kalau kita tahu yang lain itu akan hancur, yang lain akan binasa, manusia, harta benda, pangkat, jabatan, semuanya itu akan berakhir. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, cintailah Allah melebihi daripada cinta kepada yang lain, apapun bentuknya. Cintai Allah lebih daripada cinta kepada yang lain. Apa enggak boleh kita mencintai yang lain? Jawabannya tentu boleh, bahkan disuruh kita saling mencintai, tapi cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk saling menyayangi antar sesama manusia. Diperintahkan itu.
untuk saling mencintai. Tapi cintanya karena Allah. Dan kecintaan kepada Allah harus berada di atas dari cinta kepada apapun yang ada di alam semesta ini. Kenapa? Sekali lagi kembali kepada pokok soal kita. Karena Allah yang kekal. Allah pencipta kita. Allah yang atur hidup kita. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Yang lain dari Allah itu akan hancur dan akan binasa. Maka yang kedua, berusahalah mencintai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kekal melebihi daripada cinta kepada yang lain. Ini gampang diucapkan para pemirsa, tapi tidak gampang untuk dilaksanakan. Orang yang makrifat kepada Allah yang kuat baru bisa melakukan ini. Dia lebih mengutamakan dan mencintai Allah ketimbang yang lain. Artinya hukum-hukum Allah, ketentuan-ketentuan Allah itu harus lebih diutamakan daripada persoalan-persoalan yang lain, apalagi hanya urusan-urusan keduniaan. Insya Allah kalau kita bisa mencintai Allah sepenuh hati lebih daripada yang lain, maka ibadat kita, ketakwaan kita, kebaktian kita kepada Allah merupakan bagian dari hidup, dan itu kita laksanakan dengan perasaan yang lapang, tentram, aman dan damai, bukan terasa berat atau susah. Kenapa? Karena cinta akan membawa kepada kemudahan dalam urusan-urusan apapun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri menghadapi kematian dan kehidupan akhirat. Kita tahu yang kekal itu Allah dan kita akan binasa. Maka kita seharusnya mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhirat. Kita akan diproses nanti dalam proses yang sangat panjang. Mulai dari alam kubur, alam barzah, nanti di padang mahsyar, kemudian ada titian Shiratal Mustaqim, kemudian kita baru sampai ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala dulu, baru kemudian kita sampai kepada terminal akhir kita di dalam surga insya Allah. Tapi ini harus kita lakukan persiapan dari sekarang. Pemirsa masih ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tansur nafsun ma qaddamat ligat. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri, setiap orang memperhatikan apa yang sudah dia lakukan untuk menghadapi hari esok, yaitu hari akhirat nanti. Allah sudah sampaikan ini. Tiap orang itu harus berpikir, memperhatikan, melihat apa yang selama ini dia lakukan dalam hidupnya untuk menghadapi hari akhirat yang pasti akan terjadi. Karena itu maka lakukanlah persiapan. Pertanyaannya tentu apa yang dipersiapkan? Apa saja yang kita harus lakukan? Secara sederhana dan sangat umum tentu saja persiapan kita menghadapi hari kematian dan kehidupan akhirat itu dengan memfullkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan ibadah. Apapun yang dilakukan, apapun yang diucapkan, bahkan tidur kita, jadikanlah itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan ada perbuatan dosa dan maksiat sekecil apapun yang dilakukan. Itu secara umum, rinciannya tentu banyak sekali. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala lakukan. Dan apapun yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, jadikan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan seperti dulu sudah kita sampaikan, niatkan perbuatan baik itu niat dalam rangka menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku berniat menunaikan perintah Allah, menunaikan perintah Rasulullah, melakukan perbuatan yang baik ini. Udah seperti itu. Apapun yang kita lakukan itu akan menjadi ibadah kepada Allah selama
selama perbuatan itu bukan perbuatan terlarang. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, hindarkan sejauh-jauhnya perbuatan dosa dan maksiat. Baik dosa menyangkut diri kita sendiri dengan Allah maupun dosa yang menyangkut dengan orang lain. Jangan terfokus juga pada diri sendiri aja dengan Allah hubungannya. Melupakan kepada masyarakat yang lain. Bahkan kadang-kadang dosa kepada orang lain atau kepada masyarakat itu bisa lebih banyak dibanding dengan dosa diri kita pribadi sendiri. Nah, usahakan maksimal. Yang keempat, menggunakan fasilitas dan rezeki yang diberikan Allah untuk sebanyak-banyaknya berbuat kebaikan dan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan fasilitas dalam hidup kita ini. Memang tidak sama. Allah berikan rezeki kepada kita. Banyak sekali rezeki itu. Walaupun tidak sama jumlahnya, tidak sama bentuknya, berbeda-beda dan bermacam-macam. Itu maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apapun bentuk fasilitas yang diberikan Allah, apapun bentuk daripada rezeki dan karunia yang diberikan Allah, manfaatkan secara maksimal untuk sebanyak-banyaknya berbuat kebaikan, amal dan ibadah serta pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sangat tahu bagaimana caranya dengan menggunakan semua fasilitas-fasilitas yang diberikan Allah tersebut atau rezeki yang diberikan Allah tersebut kepada soal-soal yang baik dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, perbanyaklah amal saleh. Yang kelima, jangan memperturutkan hawa nafsu dalam mengejar kehidupan dunia yang fana. Kalau kita sudah tahu dunia ini akan fana, akan hancur, jangan diperturutkan nafsu untuk mengejar. Siang malam habis waktu kita disibukkan hanya untuk mendapatkan kemewahan duniawi, popularitas, dan lain-lain. Sampai melupakan kewajiban kepada Allah. Jangan sampai terjadi. Kita tahu itu akan fana. Kita tahu itu akan hancur. Dan yang terakhir, banyak melakukan amal saleh yang bernilai tinggi dan tahan lama. Ya, amal jariah. Jadi amal itu kan ada yang berlaku dalam jangka waktu pendek selesai. Tapi ada yang bertahan lama. Kalau wakaf itu para pemirsa, orang misalnya berwakaf ke masjid, bikin jalan, bikin musalla, bikin madrasah, pesantren. Selama benda-benda wakaf ini masih kokoh kuat dan dipakai, selama itu pahalanya mengalir terus kepada yang bersangkutan. Jadi cari amaliyah itu yang lama, kuat, dan bernilai tinggi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini, mari kembali kita membuka kitab Senjata Mukmin yang ditulis oleh Kiai Haji Husin Qadri di Martapura. Kita mau lihat khasiat atau manfaat apa yang bisa didapatkan kalau kita berzikir dengan nama Allah Al-Baqi. Pada halaman 89 beliau mengatakan Al-Baqi maknanya yang kekal adanya. Jadi beliau menerjemahkan yang kekal adanya. Khasiatnya, barang siapa berzikir dengan dia seperti dikatanya ya baqi, ya baqi, ya baqi 1000 kali. 1000 kali para pemirsa. Insya Allah dilepaskan ia daripada duka cita dan kemudaratan. Jadi orang yang sering merasakan derita, duka cita, sakit hati, mudarat, coba baca 1000 kali. Ya baqi, ya baqi, ya baqi. Kata beliau, insya Allah dilepaskan ia daripada duka cita dan kemudaratan. Dan barang siapa tercengang-cengang, nah di bahasa beliau nih, barang siapa tercengang-cengang pada sesuatu pekerjaan, betapa ia berbuat, maka berzikir ia dengan dia 1000 kali antara maghrib dan isya. Jadi ini salat maghrib selesai, menjelang salat isya baca ya baqi 1000 kali, insya Allah diberi petunjuk ia kepada yang betul. Ini orang melakukan pekerjaan para pemirsa bingung, tercengang-cengang istilah beliau ini. Bagaimana melakukan? Apa yang harus dilakukan? Baca ya baqi 1000 kali antara salat maghrib dan salat isya, insya Allah kata beliau
akan diberi petunjuk ia kepada yang betul. Para misan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, kekuatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga kita bisa memanfaatkan hidup kita ini untuk mengabdi dan berbakti kepadanya. Tidak ada satu hari pun, tidak ada satu jam pun, bahkan tidak ada satu detik pun yang kita lewati kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qurwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'al muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akhrujna min sulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa aftahna abwabal ilmi wa zaina bil akhlaqil hasanah wal hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.